Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga teman-teman dan Bapak tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam melaksanakan kuliah online. Oke teman-teman semua, pada pertemuan kali ini di mata kuliah akuntansi syariah, kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi mengenai akad ijarah, di mana anggota kelompok kami, saya sendiri, Dresta Daryanti, kemudian nanti akan ada Nafa Selviana, Darmi Sartika, kemudian Friska Yulianti. Oke teman-teman sekalian, sebelum kita lanjut ke video pemaparan materi, sebelumnya kami dari kelompok 7 ingin mengajak teman-teman semua untuk tetap stay di video ini hingga selesai, supaya tidak terjadi kesalahpahaman dalam informasi materi perkuliahan kita hari ini. Oke teman-teman semua, materi yang pertama itu mengenai pengertian akad ijarah, di mana itu akan disampaikan oleh teman saya, Nafa Selviana. Baiklah, nama saya Nafa Selviana. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian akad ijarah. Jadi, akad ijarah itu merupakan akad perpindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran sewa, upah, dan diikuti dengan perpindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Dan ada yang kedua, yaitu dasar syariah. Ijarah diisyaratkan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Pada bagian Al-Quran yaitu, jika mereka menyusukan anakmu, maka berilah mereka upahnya. Sedangkan pada As-Sunnah, berikanlah mereka upah sebelum keringatnya kering. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita, Darmi Sartika. Nama saya Darmi Sartika. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Nafa. Penjelasan berikutnya yaitu jenis-jenis akad ijarah. Menurut Sri Nurhayati dan Wasilah dalam buku Akuntansi Syariah di Indonesia, berdasarkan objek yang disewakan, ijarah dapat dibagikan menjadi dua. Yang pertama, manfaat atas aset yang tidak bergerak seperti rumah atau aset bergerak seperti mobil, motor, pakaian, dan sebagainya. Jenis yang kedua, manfaat atas jasa berasal dari hasil karya atau pekerjaan seseorang. Berdasarkan PSAK 107, ijarah dapat dibagi menjadi 3, namun yang telah dikenal secara luas adalah 2 jenis ijarah yang disebutkan yang pertama, yaitu sebagai berikut. Ijarah yang pertama, ijarah merupakan sewa menyewa objek ijarah antara perpindahan risiko yang terkait kepemilikan aset terkait. Yang kedua, ijarah mutahiyah bin tamlik adalah ijarah dengan wa'ad berpindahan kepemilikan aset yang diijarahkan pada saat tertentu. Kemudian yang ketiga, jual dan ijarah adalah transaksi menjual objek ijarah kepada pihak lain dan kemudian menyewakan kembali objek ijarah tersebut yang telah dijual tersebut. Alasan dilakukannya transaksi tersebut bisa saja si pemilik aset sementara ia memerlukan manfaat dari aset tersebut. Transaksi jual dan ijarah harus merupakan transaksi yang terpisah dan tidak saling tergantung, sehingga harga jual harus dilakukan pada nilai wajar dan
penjual akan mengakui keuntungan dan kerugian pada periode terjadinya penjualan dalam laporan laba rugi. Kemudian yang keempat, ijarah lanjut menyewakan lebih lanjut kepada pihak lain atas aset yang sebelumnya disewa dari pemilik. Kemudian rukun dan ketentuan syariah ijarah. Rukun ijarah ada 3 macam. Yang pertama, pelaku yang terdiri atas pemberi sewa atau pemberi jasa, atau leso atau mukir, dan penyewa atau pengguna jasa atau lese atau mustakir. Kemudian yang kedua, objek akad ijarah berupa manfaat aset atau makjur dan pembayaran sewa, atau manfaat jasa dan pembayaran upah. Kemudian yang ketiga, ijab kabul atau serah terima. Kemudian ketentuan syariah. Yang pertama, ketentuan syariah ada 3. Yang pertama itu pelaku harus cakap hukum dan balik. Yang kedua, objek akad ijarah. Objek akad ijarah ini terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama, manfaat aset atau jasa. Manfaat aset atau jasa ini terbagi lagi menjadi 4. Yang pertama, harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak. Yang kedua, harus yang bersifat dibolehkan secara syariah atau tidak diharamkan. Yang ketiga, dapat dialihkan secara syariat. Yang keempat, tidak dikenali secara spesifik. Sedemikian rupa untuk menghilangkan ketidaktahuan yang dapat menimbulkan sengketa. Jangka waktu penggunaan manfaat tersebut ditentukan dengan jelas, misalnya 2 tahun. Kemudian yang kedua, sewa dan upah, yaitu sesuatu yang dijanjikan dan dibayar penyewa atau pengguna jasa kepada pemberi sewa atau pemberi jasa sebagai pembayaran atas aset atau jasa yang digunakan. Kemudian yang ketiga, ketentuan syariat untuk ijarah muntahiyah ditamblik. Kemudian yang ketiga, ijab kabul. Ijab kabul, Allah pernyataan dan saling rida sewa antara pihak pelaku akad yang dilakukan secara tertulis melalui atau menggunakan secara komunikasi modern. Sekian penjelasan dari saya, berikutnya akan dijelaskan oleh teman. Saya Friska Yudanti akan menjelaskan tentang berakhirnya akad ijarah dan perbedaan ijarah dengan sewa. Berakhirnya akad ijarah. Yang pertama, periode akad sudah selesai sesuai dengan perjanjian, namun kontrak masih dapat berlaku walaupun dalam perjanjian sudah selesai dengan beberapa alasan. Misalnya, keterlambatan pasca panen jika penyewakan lahan untuk pertanian, maka dimungkinkan berakhirnya akad setelah panen selesai. Yang kedua, periode akad belum selesai tetapi pemberi sewa dan penyewa sepakat untuk menghentikan akad ijarah. Yang ketiga, terjadi kerusakan aset. Yang keempat, ris tidak dapat membayar sewa. Yang kelima, salah satu pihak meninggal dan ahli waris tidak berkeinginan untuk meneruskan akad karena memberatkannya. Kalau ahli waris masa tidak masalah, maka akad tetap berlangsung. Kecuali akadnya adalah upah menyusui, maka bila sang bayi atau yang menyusui meninggal, maka akadnya menjadi batal. Perbedaan ijarah dengan sewa. Yang pertama, pada objek. Dalam ijarah, objek yang disewakan dapat berupa aset maupun jasa. Ijarah bila diterapkan untuk mendapatkan manfaat dari aset disebut sewa menyewa. Sedangkan bila diterapkan untuk mendapatkan
memberikan jasa disebut upah mengupah. Dalam leasing hanya berlaku untuk sewa-menyewa aset saja. Dengan kata lain, terbatas pada pemanfaatan aset. Dengan demikian, ijarah memiliki cakupan yang lebih luas daripada leasing. Yang kedua, pada metode pembayaran. Dalam ijarah, metode pembayaran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ijarah dengan pembayaran tergantung pada kinerja objek yang disewakan, dan ijarah yang pembayaran tidak tergantung pada kinerja yang disewa. Yang ketiga, pada perpindahan kepemilikan. Pada dasarnya, akad ijarah sama seperti operating lease, yakni yang dipindahkan adalah manfaat dari aset yang disewakan. Untuk akad ijarah muntahiyah bitamlik, kepemilikan aset tetap pada pemberi sewa dan si penyewa mengambil manfaat aset tersebut. Namun pemberi sewa di awal akad berjanji kepada penyewa bahwa ia akan melepaskan kepemilikan atas aset yang disewakan kepada penyewa. Pengalihan hak atas aset yang bersangkutan dapat dilakukan dengan menjual atau menghibahkannya. Atas pempindahan kepemilikan tersebut akan dibuat akad secara terpisah. Sementara dalam leasing, jenis leasing tergantung dari sisi pemberi sewa dan penyewa. Dari sisi pemberi sewa, secara umum dikenal 4 jenis leasing, yaitu financial lease, celestial lease, operating lease, dan leverage lease. Sedangkan dari sisi penyewa dikenal 2 jenis, yaitu operating lease dan capital lease. Dalam final lease dan capital lease merupakan bentuk transfer sebagian besar risiko dan keuntungan kepemilikan yang terikat kepada lease periode jangka panjang, dan lease akan menanggung semua biaya perbaikan dan pada akhir periode memiliki hak untuk memiliki karena risiko barang ditanggung olehnya. Dalam operating lease, hak kepemilikan berada pada pemilikan hak aset yang dialihkan hanya hak aset tersebut. Dengan demikian, akad ijarah merupakan operating lease karena yang transfer hanyalah manfaat dari objek ijarah, sedangkan kepemilikannya tetap pada pemberi sewa. Berdasarkan definisi tersebut, maka syariat tidak menghalalkan kapital atau financial lease karena memiliki akad yang tidak jelas antara beli atau sewa. Sedangkan untuk operating lease diperbolehkan karena bentuknya seperti sewa menyewa. Yang keempat, pada jenis leasing lainnya. Yang pertama, purchase lease adalah suatu bentuk lease yang menggabungkan hak beli dan leasing sekaligus. Ciri dalam purchase lease yaitu pembeli memberi sejumlah uang untuk hak beli yang tidak dapat ditarik kembali serta bukan bagian dari uang muka pembelian. Harga jual diterapkan dari awal dan biasanya lebih tinggi dari harga pasar. Selama belum terjadi pembelian, pembeli membayar sejumlah uang sewa. Perjanjian tidak dapat dibatalkan kecuali gagal bayar, dan biasanya objek sewa akan disita oleh lessor. Dan tidak ada orang yang dapat membeli aset tersebut setelah perjanjian pembeli dan pemilik. Dalam akad syariah, akad lease purchase ini diharamkan karena adanya 2-in-1 atau 2 akad sekaligus. Ini menyebabkan ketidakjelasan akad, apakah yang berlaku akad sewa atau akad beli. Kedua, sell and leaseback adalah suatu bentuk lease di mana penjual menjual barang pada pembeli, kemudian pembeli menyewakan kembali kepada penjual. Alasan dilakukannya transaksi tersebut bisa saja si pemilik aset membutuhkan uang sementara ia masih memerlukan manfaat dari aset tersebut. Akad jenis ini diperbolehkan secara syariah asalkan akad jual dan akad ijarah harus terpisah dan tidak boleh dipersyaratkan. Oke teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai ilustrasi akuntansi akad ijarah, di mana kasus yang pertama itu kasus ijarah. Oke teman-teman bisa lihat juga di
layar PPT yang udah kami tampilkan, ataupun bisa lihat di PPT atau Word yang telah kami upload di laman Sikuli. Oke, teman-teman, kita masuk ke transaksinya. Itu ada transaksi pada tanggal 27 Januari 2007, di mana pemberi sewa dan penyewa mendatangi akad ijarah atas mobil selama 3 tahun. Kemudian disepakati bahwa pembayaran dilakukan selama setiap bulannya, yaitu 12.500. Nah, teman-teman, dapat kita jurnalkan gitu namanya, bahwasanya pada pemberi sewa itu saat pembelian aset pada PTB, karena pemberi sewa ini membeli sebuah mobil dari PTB senilai yang disewakannya sebesar 150.000. Kemudian si pemberi sewa ini dapat dia aset sebesar 150.000. Kemudian karena dia punya aset tadi yang disewakannya tadi, maka dia mendapatkan kas senilai 150.000. Kemudian teman-teman, pada saat menerima pendapatan dari penyewa, tentu tadi telah disepakatinya bahwasanya penyewa membayar setiap bulannya itu senilai 12.500. Kemudian tentu saja si pemberi sewa ini mendapatkan kas dari penyewa itu sebesar 12.500 setiap bulannya. Kemudian pendapatan sewanya pun 12.500, sehingga dapat kita jurnalkan pada penyewa itu dia memiliki beban sewa sebesar 12.500 setiap bulannya. Kemudian memiliki pengeluaran juga sebesar 12.500 setiap bulannya. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke saat penerimaan pendapatan sewa ini pada awal bulan. Begini jurnalnya. Karena tadi telah disepakati pada setiap bulannya si penyewa membayar 12.500 setiap bulannya, maka pemberi sewa mendapatkan 12.500 setiap bulannya, sehingga dapat kita jurnal kas 12.500 dan pendapatan sewa 12.500. Kemudian pada si penyewa dapat pun kita berikan jurnal itu karena dia memberi sewa, karena dia membayar, berarti dia memiliki beban, sehingga dia ditulis sebagai beban sewa senilai 12.500. Kemudian terdapat kas 12.500. Nah, kemudian teman-teman, pada akhir periode dilakukannya alokasi untuk beban depresiasi selama 5 tahun sesuai masa manfaat mobil dengan metode garis lurus namanya, sehingga dapat kita jurnalkan di akun penyewa itu pemberi sewa. Beban penyusutan itu senilai 30.000 dan dapat akumulasi penyusutannya 30.000. Nah, kemudian teman-teman, pada penyajian akhir tahun pertama untuk aset ijarahnya itu aset ijarah senilai 150.000 tadinya. Kemudian tadi telah kita tentukan akumulasi penyusutannya itu 30.000, sehingga kita kurangi dengan aset ijarah. Aset ijarah dikurangi dengan akumulasi penyusutan 150.000 dikurangi dengan 30.000, maka dapatlah hasil 120.000. Kemudian pada saat akhir kontrak aset ijarah itu dikembalikan kepada pemberi sewa, tentu dapat kita jurnalkan kembali
bahwa aset non-kas si pemberi sewa ini itu senilai 150, sehingga aset ijarahnya juga 150.000. Oke teman-teman, selanjutnya masuk kita ke kasus ijarah Muntahiyah bint Tamlik. Teman-teman juga bisa lihat di sini. Oke, kasus yang sama pada tanggal 27 Januari 2007, pemberi sewa dengan penyewa menandatangani akad ijarah atas mobil selama 3 tahun lamanya. Kemudian disepakati bahwa pembayaran dilakukan setiap bulan sebesar 12.500. Jurnal yang sama seperti contoh pada kasus ijarah tadi, bahwasanya juga pemberi sewa ini membeli mobil yang disewakan sebesar 150.000 dari PTB juga, dan disepakati bahwa pada akhir masa sewa akan dibeli oleh penyewa. Kemudian di sini jurnalnya sama dengan jurnal yang kasus ijarah sebelumnya yang saya jelaskan tadi. Jadi bedanya itu terletak pada akhir kontrak aset ini, aset ijarah ini, si aset ini diberikan kepada pemberi sewa senilai Rp65.000. Kemudian dilakukannya dengan akad jual beli. Maka dapat kita jurnalkan pada jurnal pemberi sewa itu karena dia mengeluarkan biaya senilai Rp65.000, maka kasnya itu senilai Rp65.000 dan kita dapatkan akumulasi penyusutan senilai Rp90.000. Kemudian aset ijarahnya itu kita dapatkan senilai Rp150.000. Kemudian dapatlah keuntungan penjualan dari pemberi sewa ini senilai Rp5.000. Nah teman-teman sekalian, bagaimana dengan jurnal pada penyewa? Tentu dia mendapatkan aset non-kas senilai Rp65.000. Kemudian kasnya tercatat Rp65.000 juga. Kemudian yang terakhir itu ada jika pada saat akhir kontrak aset ijarah ini dihibahkan kepada penyewa, maksudnya di situ dari pemberi sewa kepada penyewa dihibahkannya aset ijarah ini senilai Rp40.000. Maka dapat kita jurnalkan di sini itu dari pemberi sewa itu jurnalnya beban ijarah senilai Rp65.000. Kemudian akumulasi penyusutannya tetap Rp90.000 dan dapatlah aset ijarahnya itu senilai Rp150.000. Kemudian yang kita jurnalkan di sini juga jurnal penyewa. Maka dapat kita catat bahwa aset non kasnya itu senilai Rp40.000. Kemudian kasnya Rp40.000 juga. Oke teman-teman sekalian, cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai ilustrasi akuntansi akad ijarah ini. Oke teman-teman semua, itu tadi pemaparan materi dari kelompok kami, kelompok 7, mengenai akad ijarah. Apabila terdapat banyak kesalahan dalam penyampaian materi ataupun ketidakjelasan dalam penyampaian materi, kami dari kelompok 7 meminta maaf sedalam-dalamnya. Kemudian jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan di kolom sikuli. Dan saya akhiri pertemuan kita pada kali ini dengan billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.